Kita terlahir di negara dengan kekayaan alam yang melimpah, di mana mata kita memandang selalu indah yang disuguhkan. Tiap langkah di setiap tanjakan adalah kisah. Setiap napas yang tersenggal adalah ketangguhan. Mari kita melanjutkan perjalanan dengan menjelajah ketinggian. Selamat datang di pendakian Puncak Pawitra. Tutup sik diacak sik. Jumat 17 Mei 2024. Kita memulai perjalanan kali ini dengan berbelanja logistik di salah satu swalayan yang ada di Kota Malang. Piye Mas, sampai nanti Mas? Ini golek apa ya? Golek ada DDE yang dulu pernah ada sekarang sudah menghilang. Waduh, golek yogurt. Umume anu ae Mas. Aduh. Tepat setelah maghrib, kita belanja logistik. Karena kita akan berangkat dari Malang sekitar jam 10 malam. Kita akan mendaki Gunung Penanggungan melalui via Tami Ajeng. Logistik kali ini persediaan air harus lebih banyak. Karena Gunung Penanggungan sendiri tidak ada sumber air sama sekali dan hanya ada di base camp. Wah, tukune banyune ra gelem banyu galon. Sekali-kali. Mosok budal banyu galon terus. Kok ini? Iya gini. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Hei, wih. Oh, banyak garing kabeh ini. Kita tiba di base camp Tami Ajeng sekitar pukul 12:30 dini hari. Setelah tadi mulai perjalanan dari Kota Malang pukul 10:30 malam. Lumayan seru juga untuk berkendara dengan menembus angin malam jalanan. Di base camp sendiri terdapat banyak warung untuk beristirahat. Di sini juga terdapat musola dan juga kamar mandi. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk tempat istirahat di base camp Gunung Penanggungan via Tami Ajeng ini, karena semua fasilitas sudah lengkap. Oke Mas, saya sampai mana ini? Jadi sekarang kita sudah sampai di base camp dataran di Gunung Penanggungan. Sekarang kita istirahat dulu. Besok pagi kita simulasi dan langsung naik ke atas. Oke. Mas. Loro-lorone hatimu cok lali turu, Cak. Aduh. Tos sing marani Mas, di sepil ora. Setelah beristirahat di warung, mentari pagi mulai menyapa, dan kami melanjutkan aktivitas dengan sarapan terlebih dahulu. Jadi sekarang pukul 6.41, kita mau sarapan dulu sebelum berangkat, sebelum naik, biar nanti di jalan kita itu kuat. Sarapan apa, Mas? Sarapan soto unto sama lalapan pecel. Ini soto harganya 12.000. 12.
Untuk pecel telurnya harga 12.000, tehnya 3.000. Dan tehnya 3.000. Seruput ya, Mas. Teh isu-isu nang ngarepe 5.000. Bisa beli wong. Alhamdulillah. Perut sudah dimanjakan. Selanjutnya, kita melanjutkan untuk simaksi pendakian. Simaksi Gunung Penanggungan via Tami Anjing ini dikenakan biaya 15.000 per orangnya dan 10.000 untuk parkir per motor. Ayo, Ryan. Tahu kok. Sebelum memulai trekking, kita berdoa terlebih dahulu. Karena menurut kita, kemanapun, dimanapun, dan kapanpun kalian berada, doa adalah selendang yang melindungi kita dari semua malapetaka. Sampai rumah juga selamat. Amin. Dan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran selama perjalanan. Berangkat sampai pulang. Amin. Al-Fatihah. Doa tidak akan pernah selesai. Yuk, apa? Jejak langit kuning Penanggungan. Jejak langit Penanggungan Jawa Timur. Oke, yuk. Yuk. Jejak langit Penanggungan Jawa Timur. Sekitar pukul 8 pagi, kita memulai trekking. Kita berjalan amatlah santai, karena kita akan berencana ngecamp di puncak Bayangan. Jadi, kira-kira sampai tempat camp masih siang. Perlu diketahui, pos 1 Penanggungan via Tami Anjing ini berada di base camp. Jadi kali ini kita akan menuju ke pos 2. Dengan estimasi kira-kira 20 sampai 30 menitan. Trek menuju pos 2 sangat landai dengan didominasi jalanan bebatuan. Mas. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pos 5. Nanti sedikit akan sampai puncak. Pos 5 namanya. Pos 5 Watu Congol. Boleh sarangnya, Mas. Setelah berjalan santai sekitar 20 menitan, kita pun sampai di pos 2. Di pos 2 ini sangatlah luas dan terdapat beberapa warung yang siap memanjakan perut kalian. Jadi, jangan kau manjakan hati kalian saja, perut juga perlu dimanjakan. Oke, kita sudah sampai di pos 2. Estimasi perjalanan dari pos 1 sekitar 20 sampai 30 menit. Bisa 10 menit, tapi lari. Bisa, tapi lari. kami beristirahat sebentar di pos 2 untuk sekedar minum dan rokok. Ngantuk, Mas. Kayak mungkin ya. Jadi ya masih 30 menitan lah, 25 menit dari pos base camp sampai berapa, pos 2 sini. Dan di sini juga aman, jadi kita tur ya. Ayo. Jadi di pos 2 itu aman, soalnya di sini ada warung. Oh, ini warung? Oh, bukan, belakangnya. Belakangnya ada warung. Ini warung berjalan, Mas. Nah, Terus juga tempatnya luas untuk istirahat. Jadi ya recommended lah untuk anda yang ingin memulai pendakian di Jawa Timur gitu. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, kita sekarang berada di pos 2 sekitar pukul 8.48 WIB. Nanti akan naik ke pos 3 sekitar 100-an mdpl. Suasana di sini terbilang sangat cerah. Bagi teman-teman yang dicurigakan dengan jalur awal yang sangat landai, jangan terkecoh. Biasanya itu akan soro di akhir. Oke. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Trek mulai menanjak dengan jalur yang masih sama seperti dari pos 1 tadi. Estimasi ke pos 3 sekitar 30 menitan. Gunung Penanggungan sendiri menjadi gunung favorit bagi pendaki pemula. Meskipun tidak begitu tinggi, namun pemandangan di atas tak kalah dengan gunung 3000-an. Rokok ya, Mas.
Para pendaki juga banyak yang tektok di gunung ini. Selain tidak terlalu tinggi, jalur serta estimasi per pos juga sangat bersahabat. Tapi ingat, alam bukan untuk diremehkan. Tetap jaga sikap dan berhati-hati. Gini bang, gua pernah dengar kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Setiap langkah yang Anda tempuh di sini pasti akan tercapai. Tapi satu hal, ketika mental kuat, fisik tidak kuat, maka akan sampai puncak. Dan sebaliknya, ketika mental tidak kuat, tapi fisik kuat, sekuat apapun fisik, kita akan pernah sampai ke puncak. Di sela perjalanan menuju pos 3, kita sering berhenti untuk beristirahat dan bercanda. Ya, karena memang kita berniat santai dalam pendakian ini. Kenapa mas? Gak apa-apa mas, istirahat. Istirahat. Karena setiap langkah itu perlu istirahat mas. Gak buru-buru. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang berbahagia ini, izinkan kami dari tim Jejak Langit untuk menyampaikan pesan bahwa sebentar lagi kita akan mencapai puncak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih sama. Nunggu apa mas? Nunggu dia mas. Yan. Ngambek. Saya penasaran Anda ngapain? Kita merenung sejenak, memikirkan Tobruk agar kita bisa lebih semangat. Tobruk itu apa mas? Tobruk itu tobat brutal. Oh. Jadi kita itu harus segera bertaubat secara brutal, secara ugal-ugalan, agar kita bisa lebih semangat. Semangat! Mas, mas. Kita pun terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Setelah perjalanan telah santai, akhirnya kita sampai juga di pos 3 sekitar 30 menitan berjalan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 3. Jarak dari pos 2 ke pos 3 sekitar 40 menitan. Itu pun sedikit agak santai. Nah, nanti akan naik sekitar 100 mdpl menuju pos 4. Diperkirakan jaraknya akan lebih menanjak lah, gitu. Namun tidak terlalu panjang. Suasana di pos 3 cukup ramai para pendaki. Banyak yang turun, juga banyak yang trekking naik. Tapi karena ini weekday, jadi tak sedikit pendaki yang memilih tektok. Stop dulu. Kok sudah turun mas? Jadi naik enggak mas? Istirahat dulu mas. Semua itu perlu jeda. Jedamu nemen dah. Tidak apa-apa mas. Yang penting panggah melangkah. Iya. Seberapa lama Anda beristirahat itu tidak apa-apa. Yang penting Anda tetap melanjutkan perjalanan, bukan berhenti di tengah jalan. Anjay. Gitu loh. Setelah beristirahat di pos 3, kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 dengan estimasi perjalanan sekitar 30 menit. Oke teman-teman, perjalanan menuju pos sudah 4 ya? 4 menunggu rekan yang sedang tertinggal. Kita Kemana? istirahat sembari 4. Oke, sekian. Oke, selamat pagi teman-teman. Masih di antara pos 2 sampai 3. Alpian ini kayaknya semaput ya pak. Oh, nggak kelihatan mbak orangnya pak. Kelihatan pak. Escape mau sambat kok ini. Nah ini ketemu mbak-mbak dari Malang Kabupaten. Boleh disapa mbak? Waduh. Namanya mbak? Namaku Tiara. Oh Tiara. Namaku Farah. Farah. Kabupaten mana mbak?
Tumpang. Oh, Tumpang. Berapa? KKN ku kemarin di Tumpang, Mbak. Tumpang mana? Di desa apa ya? KKR dewe ya. Yang pasar Tumpang terus ke utara itu, Mbak. Sebelum pasar Tumpang kan ada Gapura. Oh, Jeru. Iya, Jeru. Oh, daerah sana. Mbak, enggak daerah sana? Iya, daerah situ. Daerah situ? Ya, Tumpang situ. Kan di Jakro. Iya. Iya. Kan masuk Gapura itu kan kalau lurus Jeru, kalau nganan desa apa ya lali ya. Yes, di daerah sana, Mbak. Dia nek nyakitin ya jeru Mas. Jeru, Mas. Iya. Alhamdulillah kita sudah menyapa Mbak tadi dari Malang Kabupaten, tepatnya di Tumpang. Artinya tidak jauh dari sini. Kita nanti akan menemui beliau lagi. Ingat yang di rumah Mas. Ingat yang di rumah, tapi ketika di gunung lupakan yang di rumah. Oke Mas. Sehat Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah. Pot. Oke, belum sampai juga. Aduh. Tadi katanya udah di pos 5 Mas. Pos 5, tapi pos 5 bayangan Mas. Mas. Tadi dari mana Mas? Dari bawah Mas. Hah? Dari bawah. Aja di Mas. Zoom apa Mas? Hehehe. Harusnya. Salah Mas. Zoom gitu. Pos 4. Ya, lihat posnya. Cal. Sekarang pukul 10.24 kita sudah berada di pos 4. Ya tergolong lama. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini mau ke. Iya, kita kan emang tipenya itu nyantai. Pelan-pelan yang penting kelakon. Alon-alon yang penting kelakon ya. Jadi ya tidak apa-apa. Oke. Rumahnya persiapan BAB. Oh, dia lagi nyari tempat untuk BAB guys. Yang cocok satu buat Kita pun sampai di pos 4. Kondisi pos 4 lumayan sepi. Di pos 4 sendiri, tanah cukup luas yang landai. Cukup untuk mendirikan tenda sekitar 3-4 tenda. Makan minum kembali. Tuh, kenapa tuh? Sepatunya wong lawas, Mas. Sepatunya wong tulus. Langkah 60. 60. Yo, kok guyu, Mas? Paru-parunya berapi nih Mas. Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Bayangan, tempat rencana kita mendirikan tenda. Estimasi dari pos 4 ke puncak Bayangan sekitar kurang lebih 30 menitan. Jadi juara Al-Fatihah. Amin. Nah, teman-teman, diharap untuk selalu menitik beratkan pada keselamatan. Jika cuaca tidak memungkinkan, segera untuk turun. Betul, Mas. Gak mau Mas, afirmasi dulu. Kondisi trek menuju pos 4 lumayan menguras tenaga. Trek yang menanjak ditambah cuaca panas yang menemani perjalanan kali ini benar-benar sangat menguji kita. Tapi tak apa-apa, kita bisa merasa bahagia itu karena kita pernah merasakan luka. Duta sampo lain. Bisa ini ya. Berapa musuh? Sekarang dulu Paha.
sarankan untuk teman-teman minimal olahraga seminggu sebelum nanjak. Lihat treknya. Dengan sisa tenaga, kita tetap memaksakan kaki untuk melangkah, meninggalkan jejak yang berarti untuk kita tetap mengingat, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa seperti ini karena kita tidak memilih berhenti. Dan kita pun sampai di puncak bayangan, 1200 meter di batas permukaan laut. Kita akan menghabiskan sore dan malam di tempat ini. Katanya di atas sana kata Ijay. Kayak kakek sini. Sini apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Aman gak mas? Wih, kok ngamuk ya? Wih, setelah sampai di puncak bayangan, kita beristirahat sebentar sebelum melanjutkan untuk mendirikan tenda. Cuaca mulai berkabut saat ini, tapi masih tetap cerah. Kondisi di puncak bayangan masih sepi tenda pendaki. Ya, karena sekarang masih siang hari. Kemungkinan sore kalau tidak malam nanti pasti banyak pendaki yang mulai berdatangan. Sudah di Kita mas. situ. Jadi sekarang kita sudah jadi puncak bayangan, tempat camp. Jadi lihat luasnya untuk tempat camp puncak bayangan atau persisnya ada sunrise camp. Dan juga di sini juga banyak orang-orang yang jualan gitu, ada jualan air, semangka. Wah, semangka nih jajan-jajan. Kira ya? Udah? Takut ya? Setelah berbincang untuk mencari tempat yang strategis dan view yang memanjakan, kami pun melanjutkan mendirikan tenda. Oh ya, di puncak bayangan ini terdapat semacam warung yang berjualan. Jadi, untuk kalian yang mau ke Penanggungan, jangan menghiraukan masalah logistik. Asal kalian ada uang, perut kalian pasti aman. Cuaca mulai mendung dan kabut semakin pekat. Kita masih berharap semoga hujan tidak menyapa terlalu lebat. Oke teman-teman, kali ini tim Jejak Langit sudah sampai di pos bayangan, puncak bayangan. Estimasi dari pos 4 ke bayangan sekitar setengah jam. Nah, nanti kita akan cek-cek di sana tentang warung-warung logistik, termasuk ada semangka dan apa banyak lah, nanti kita spill di sana. Jangan khawatir untuk logistik di Gunung Penanggungan, insya Allah aman, asalkan duit ready. Setelah tenda berdiri, kami pun menghampiri para penjual untuk mencicipi semangka yang dijual. Sepertinya sangat menggoda untuk menghilangkan dahaga. Berapa aja mas? Ada semangka ini 10.000 isi 3, mantap. Daripada dari bawah boyo enggak kok. Untuk airnya berapaan bu? Yang besar 15, yang kecil 10.000. Yang besar 15. Tali yang besar 15. Besan 10.000 dan 10.000. Makasih ya. Ini kita rasanya. 1 minggu 3 hari ke sini. Jumat Sabtu Minggu. Tapi kalau hari libur ya. Buat tiap hari berarti mungkin? 1 minggu 3 hari. Tapi kalau hari libur, walaupun 3 hari minggu di sini. Itu yang bawa sedaya ini kan jenengan apa nama porter ngoten? Bawa sedikit-sedikit. Oh, sedikit. Berapa kali berarti? Satu hari bawa 1 dus kalau hari yang besar. Kalau tidurnya nanti di bawah. Kalau nggak habis ya ditaruh di sini. Oh iya. Tapi jenengan kan pasti turun lagi ya? Iya. Pasti turun gitu ya Pak? Semoga berkah buat ibu-ibu yang berjualan. Kita tidak tahu perjuangan setiap orang. Meskipun rezeki sudah diatur,
tapi kita tetap harus berusaha dan berjuang untuk menjemput takdir yang diberikan. Kita pun lanjut untuk makan siang. Kapan lagi naik gunung kita bisa makan 3 kali? Kami makan sebungkus nasi yang kita beli saat di base camp. Sungguh nikmat sekali pendakian jejak langit kali ini. Wah, sambal ini nganu. Sambal saset, Dok. Anjing. Bungkus apa, Mas? Ini, Mas. Ya bener saya juga bungkus. Tadi bungkus nasi ayam sama sambal di warung di base camp. Alhamdulillah. Buka dulu dong, Mas. Ya, ini tadi harganya Sekarang berapa ya? 13.000. 13. Sudah rekomend di sekitar base camp. Kenapa ayamnya, Mas? Ayamnya jatuh, Mas. Ya Waduh, Allah. waduh. Belum 5 menit. Ya sih, Mas. Ya, Mas. Suara apa tadi, Mas? Suara getaran bumi, Mas. Aduh. Getaran atas bumi. Sayang ayam. Wah, menengah gak capek apa-apa ya. Mas tadi beli apa, Mas? Buka apa ini, Mas? Ini. Nasi ulo. Buka nasi bungkus. Soalnya kalau buka hati, berat, Mas. Saingannya humble man. Lauknya apa, Mas? Lauknya, Mas? Lauknya ini lauk ayam sama tempe. Saya bersama Kang Ical ya. Mantap. Pendakian paling santuy. Waktu sore pun tiba. Sayang sekali, sunset kali ini tidak terlalu cerah. Terlihat sedikit jingga di langit barat. Tak lupa, kita tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Meskipun tidak ada sumber air, tapi masih ada tayamum untuk kita tetap melaksanakan sholat. Mau masak apa, Mas, malam ini? Kita akan memasak nasi goreng. Nasi goreng tentunya dengan bahan seadanya, yaitu jadi lihat cabai, bawang merah, bawang putih, bawang, kerupuk, telur, dan ini juga telur. Oh, bukan ini nasi. Sensor. Masak nasi goreng. kalau nasinya panas, Kalau nasinya panas, gorengnya juga harus panas. jadinya Nasi. ayo. Oh, hang. Mas kan nungguin apa? Saya nungguin nasi saja, Mas. Nunggu yang pasti-pasti aja. Ini lagi Nasi masak pasti. nasi. Persentase berhasilnya 100%, Mas. 100%. Harus Tidak ada yang 100%. kosong. Tidak boleh ada yang kosong. Oke. Kalau ada yang kosong berarti bukan saya yang masak. Oke. Malam datang kita suguhkan dengan masakan. Makan malam kali ini kita memilih menu nasi goreng. Menurut saya, saat di gunung, makanan apapun itu terlihat nikmat. Apalagi makan makanan yang kita sukai. Asal jangan sampai kita suka pada seorang yang menganggapmu sementara. Karena itu beda lagi ceritanya. Nasi goreng. Nasi oyeng. Nasi oyeng, masih. Nasi oyeng, Mas. Ayo masukkan deh, burungnya beli. Goreng mau. Setelah kita berteman malam dengan masakan, kita melanjutkan untuk istirahat. Karena pendakian jejak langit kali ini sangat santai, kita memutuskan untuk summit besok sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Karena kita ingin lebih lama merajut mimpi di puncak bayangan. Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini kita di jam 6.26. Kita baru bangun tidur dari kemarin. Malam itu kita kena hujan agak deras dan ya gosip di mana-mana lah, gembus di mana-mana di tenda kita. Tapi alhamdulillah masih bisa tidur nyenyak sampai pagi ini. Jadi lihat kita bangun pagi-pagi ini sampai dengan view Gunung Welirang.
dan Gunung Arjuna. Bukan ini. Oh, bukan itu. Waduh. Iya, itu terlihat sana ada gunung Ulirang sama Gunung Arjuna. Allah. Ya, lumayan cerah lah untuk pagi ini. Tidak terlalu mendung meskipun tadi pagi mendung katanya. Meskipun subuh sih, Mas. Iya, sudah Mas. Sudah subuhan tadi di dalam mimpi ya, alhamdulillah. Dan juga bisa dilihat untuk puncaknya itu benar-benar. Bentar lagi kabut. Kita kan bertanya udah Mas Habib semalam mimpi apa ya? Semalam mimpi Mas. Seseorang yang Kejar-kejar ular. Oh, ular. Ular. Lokasinya di mana? ularnya punya tangan. Lokasinya tepatnya di samping saya sebelah kiri. Saya memegang ular. Jangan ularnya Mas. Jangan. Bukan. Ini bukan ular. Nggak tahu Mas ya. Tapi itu mimpi baik apa buruk Mas? Ular. Sepertinya baik. Bulu. Oh, baik. Bukan ular, Mas. Ular bulu. Monggo silakan. Selamat pagi. Tapi Sultan. Ini kita sudah sampai antara pos Bayangan menuju pos puncak. Bukan pos ya, destinasi. Masa vegetasi terbuka dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 80 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, passwordnya. Loh, hati-hati Mas. Langsung. Bisa dilihat sendiri ya. Saya lihat sendiri. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Nah, kali ini kita sudah sampai di antara pos Bayangan menuju puncak. Bisa dilihat sendiri dengan realita. Cuaca sangat cerah, pemandangan aman, tapi jangan lupa dengan kondisi trek. Tingkat kemiringan sekitar 75% dengan kondisi tanah yang sedikit basah. 75% apa 70 derajat lah. 75 derajat. Dengan kondisi tanah sedikit basah. Semoga kita diberikan keselamatan, diberikan kelancaran sampai ke rumah masing-masing. Tetap hati-hati, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga totalitas. Setelah diguyur hujan semalaman, sekarang sekitar pukul 9 pagi, kita menapaki jejak di puncak Pawitra, 1563 meter di atas permukaan laut. Kita sudah sampai di puncak Gunung Penanggungan 1600. Nah, ini pukul berapa? 10. Estimasi perjalanan sekitar 2 jam dengan tingkat kemiringan 75 derajat dengan kondisi tanahnya sedikit basah. Mas. Tuh kasih telepon direkam. Woi. Dua, tiga. Alhamdulillah. Perasaannya apa yang dirasakan Mas? Alhamdulillah suka duka itu tetap pasti ada dalam sebuah perjalanan. Karena kita tahu sebuah perjalanan akan berjalan lancar tanpa Mas, katanya tadi Merinding, Mas. Merinding. ada ketemu apa emangnya Mas? Oh, banyak, Mas. Bukannya mantannya udah lupa? Hah? Bukannya mantan udah lupa Mas? Mantan alhamdulillah udah lupa, Mas. Tapi ya yang sekarang itu masih ya setia lah, baju setia. Asmara kacau. Puncak Pawitra Gunung Penanggungan dengan bendera merah putih berkibar menyambut, bertatapan dengan lautan awan dan gagahnya Gunung Arjuna Welirang, mengajarkan kita arti kesetiaan, kesabaran, keyakinan, dan menyadarkan bahwa kita tidak harus tinggi untuk terlihat indah, karena kita akan terlihat indah di mata orang yang menganggap kita istimewa. Benar kata Mas Alfi, seberapa lama kalian beristirahat itu tidak apa-apa, asal
kalian tetap melanjutkan perjalanan, bukan berhenti di tengah jalan. Tetap percaya diri dan jangan lupa sertakan doa. Semoga semua rencana kita bertemu dengan takdir bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah bertahan. Jangan lupa subscribe, like, and share perjalanan jejak langit kali ini. Dan sampai jumpa di jejak langit selanjutnya.